Tadi telah dikatakan memang perubahan itu adalah sunatullah, suatu keniscayaan. Ada perubahan lambat, ada perubahan cepat. Nah, perubahan cepat disebut perubahan revolusioner. Perubahan lambat disebut evolusi. Kalau perubahannya ke depan disebut progresif. Kalau perubahannya ke belakang regresif. Tapi pasti berubah. Itu manusia itu pasti begitu. Nah, maka yang perlu kita siapkan seperti tadi, bagaimana kita mengawal perubahan itu agar ke depan, jangan berubahnya ke belakang, regresif. Seperti tadi, karena ada corona, lalu tidak boleh ceramah keluar, jadi nggak ada ceramah, jadi nggak ada ngaji. Jadi kembali zaman baheula tengah rajin deui. Nah, itu kan jadi perubahan tapi regresif. Justru bagaimana seperti tadi, kalau kita datang ke suatu tempat, di perjalanannya saja di Jakarta ini kita bisa 1 jam 2 jam. Bisa 1 jam 2 jam. Lalu orang juga mau ikut kumpul ngaji kita, ngumpuli 50 orang itu lama. Saya punya pengalaman sebaliknya dengan Ustaz Syahidin selama corona ini. Justru yang biasanya kita hanya bisa melayani kajian, taklim sehari itu umpamanya sekali saja malam, karena siangnya kita harus di kantor, pesantren, di MUI, di kampus, di mana-mana, balik malam, belum macet. Sekarang selama musim COVID ini, pandemi, saya sehari bisa 4 kali. Saya bisa 4 kali, pada subuh jam 10, pada duhur, pada asar, pada isya, itu begitu terus. Dan pesertanya, nah peserta ternyata jauh lebih banyak daripada taklim biasa, yang mungkin satu masjid 50, 100. Ini yang biasa 100 orang bisa 200 orang, yang bisa 10 bisa 50 orang. Kenapa? Karena ternyata mereka bisa ngikutin dalam keadaan apa saja. Bisa sambil tiduran di kamar ngikutinya kan. Kalau yang malam itu sambil membimbing anaknya sendiri, dikencengin aja itu video zoomnya. Begitu pula melakukan kegiatan-kegiatan. Kita itu hampir tiap hari ada rapat dengan berbagai elemen yang berbeda. Saya kebetulan selama corona ini diangkat jadi wakil sekretaris nasional, yaitu Satgas Covid MUI dengan BNPB. Jadi kita hampir seminggu 2 kali rapat. Seminggu itu 2 kali rapat. Menyiapin kegiatan, sosialisasi, penghimpunan dana, distribusi, kerjasama dengan berbagai lembaga. Kita selama corona kemarin lebih dari 15.000 paket didistribusikan oleh Satgas. Begitu pula kita sekarang sedang mentransferkan bantuan kepada ustadz, guru yang terdampak COVID itu 1.000 orang. Itu bekerja sama dengan BPKH, dengan Basnas, BNPB ngasih fasilitas rompi kemana-mana. Saya lebih gampang bepergian pakai rompi. Nah, ternyata kita lebih efisien. Jadi kita sehari bisa rapat beberapa kali jam sekian dengan ini tanpa pergi kemana-mana. Bahkan selama ini kita kalau mau konferensi internasional, saya harus berangkat ke Turki, berangkat namanya ke Malaysia, kemana. Selama corona ini berapa kali kita rapat internasional. Saya ini juga ikut kan dengan teman-teman Mimbar Al-Aqsa sedunia. Nah, jadi luar biasa ini hikmahnya dari peristiwa ini, ketika kita merubah kebiasaan itu, merubah kebiasaan. Dan yang lebih berkahnya lagi, saya bisa menyelesaikan beberapa tulisan dalam masa ini, karena saya bisa rapat nulis terus. Kagiran ngomong berarti nulisnya. Gitu. Nah, ini luar biasa. Saya buat 2 naskah sambil ikut rapat. Jadi bagaimana kita menjadikan tadi, yakni tahwil tahadiyat ilal
furos, bagaimana tantangan itu kita rubah menjadi peluang. Jadi ini saya kira intinya. Nah, untuk menjadikan tantangan menjadi peluang itulah, maka kita harus selalu bolak-balik berpikir, bukan hanya dari satu sudut pandang. Seperti tadi saya katakan, ketika kita melihat sesuatu keburukan hanya dari situ keburukan itu sendiri, maka kita selalu berpikir negatif. Tapi ketika kita berbalik melihat dari aspek yang lain, berubah, ternyata dari satu negatif itu ada dua positif. Itu filosofi Al-Quran, inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Jadi dua pikiran positif berbanding satu pikiran negatif. Itu yang harus selalu kita bangun, maka selalu ada peluang yang baik. Nah, sekarang nanti pasca corona new normal ini, kita jadi sudah mulai terbiasa dengan kondisi ini. Mungkin saya juga akan membatasi pengajian-pengajian yang tatap muka itu. Sampai seorang tidak bisa menembus dua orang lain, sampai orang tuanya sendiri, bapaknya sendiri. Itu satu sisi. Tapi sisi yang lain disebutkan kan, alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim. Orang-orang beriman dengan keluarga mereka digabungkan. Tapi di ayat-ayat yang lain, yaumala tamliku nafsun li nafsin syai'an. Jadi orang individualistis. Nah, kekuatan individualistis itu adalah kekuatan rasional. Orang itu nanti akan bertindak individual. Nah, masyarakat barat itu salah satu kelebihannya dari masyarakat muslim, itu kekuatan individualistisnya lebih kuat daripada kekuatan sosialnya, psikologi sosialnya. Karena kalau orang berkumpul, itu yang kuat bukan rasional, emosional. Itu salah satunya. Makanya kenapa ngaji kalau sedikit juga caweran, juga ada semangat. Dan kenapa biasanya semangatnya lobaan. Lamun duaan ngobrol pisedihkeun gitu nangis. Tapi lamun banyakan gitu kan, disentuh sedikit nangis dalam teh. Malah itu psikologi saja, psikologi bahasa saja. Makanya kenapa dalam hadis disebutkan orang soleh malah cari keramean, bukan menangis rame-rame, tapi adalah yaitu rajulun dzakarullah khalian fafadat aminah. Jadi betul-betul dari kesadaran individu. Nah, jadi itu isyarat-isyarat Al-Quran, isyarat hadis yang menggambarkan perubahan kehidupan manusia. Jadi saya yakin nanti akan terbiasa, komunikasi juga tidak lagi. Nah, sehingga kontrol masyarakat itu tidak lagi kepada wujud fisik yang kelihatan, tapi yang kontrol itu adalah apa yang jadi idealisme individu. Itulah kontrol malaikat. Makanya kata Al-Quran, ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dalika wala aksara illa huwa ma'hum aina ma kanu. Prinsip individualis itu di situ. Dimanapun kamu sendirian bersama Allah. Jangan diperdebatkan. Kalau Allah bersama kita semuanya, jadi Allah banyak. Kita mah jadi malah berdebatkan itunya. Kita malah memperdebatkan di mana Allahnya kan gitu. Bukan esensi dari ayat itu. Artinya kemandirian individu untuk iktimad ala nafsihi, bukan kepada kontrol orang banyak. Nah, jadi kemandirian individu itu nanti yang harus dikuatkan. Maka banyak isyarat-isyarat Al-Quran yang menerangkan ya manusia nanti pada dasarnya bertanggungjawabkan dirinya sendiri. Nah, sebab itu kekuatannya pun harus dibangun sendiri, bukan karena kolektivitas. Barangkali itu saya kira di antara isyarat-isyarat Al-Quran lah yang masih sangat banyak sekali belum kita gali menjadi spirit perubahan sosial kita ke depan akan seperti apa kehidupan kita ini. Nah, kita memang
masa depan umat kita ini seperti apa menurut penggambaran Al-Quran, penggambaran hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.